Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Hmm. yang terhormat dosen mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship, Bu Ratih Anggoro Wilis. Mohon izin Bu, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Febrian Maulana Setiadi, yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Faras Abdillah, dan yang ketiga ada Muhammad Rizky Novialdi. Pada kesempatan kali ini, izin Bu, kita akan mempresentasikan tugas UTS kita di mana yang kita pilih ini adalah model Canvas, bisnis model Canvas, yaitu dari KAI Bu. Untuk berikutnya, rekan saya Mas Rizky yang akan menjelaskan. Terima kasih waktu yang diberikan Mas Faras. Yang pertama, pengertian dari apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah konsep kerangka kerja visual yang diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan Jens Beckner. Konsep ini menjelaskan dalam hal pengusaha merancang, menganalisis, mengembangkan model bisnis yang sederhana namun menyeluruh. Next. Ada 9 elemen yang ada pada bisnis model kanvas. Dan untuk KA ini 9 elemennya sebagai berikut. Yang pertama, Key Partnership, yaitu aplikasi mobile yang ada di iOS atau Android, kemudian bersama dengan Kementerian Perdagangan, serta UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian untuk key activity-nya, yaitu mengantar customer sampai dengan tujuan, kemudian mendistribusikan logistik sampai dengan tujuan, reservasi tiket, dan memberikan kemudahan untuk pelanggan reservasi. Yang kedua, key resource-nya, yaitu aplikasi KAI, aplikasi untuk memuat barang, yaitu KAI Logistik, karyawan, serta stasiun yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keempat, untuk value proposition-nya, yang pertama memberikan inovasi dengan beberapa pilihan kelas kereta. Jadi ada kelas kereta eksekutif, bisnis, maupun ekonomi. Yang kedua, memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan, seperti layanan gerbong untuk kereta makan dan layanan gerbong khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian untuk memberi kemudahan dalam pemesanan kereta api dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir, mengirimkan logistik dengan kapasitas yang lebih besar. Dan untuk selanjutnya, customer relationship, ada beberapa, seperti promo ulang tahun kereta api, member eksklusif dengan berbagai pilihan pilihan promo, dan juga special point untuk mendapatkan voucher. Selanjutnya, untuk channelnya, ada berbagai di media platform sosial seperti Instagram, ataupun aplikasi mobile, dan juga website. Untuk customer segmentnya, em, kita dari PT KAI menjangkau seluruh masyarakat umum, para perantau, atau orang-orang yang jauh dari tempat bekerjanya, kemudian untuk yang terakhir pengusaha UMKM. Selanjutnya, untuk cost structure ini meliputi yang pertama gaji dan seluruh pegawai kereta api, maintenance gerbong, rel, dan sarana prasarana lainnya, renovasi di stasiun kereta api, serta perikanan di media sosial. Dan untuk revenue stream-nya, yaitu pembelian tiket penumpang, pengiriman logistik, dan juga perikanan di sosial media. Next. Di sini akan uh, ada penjelasan sedikit terkait sejarah. Yang pertama, pada masa kolonial sebelum kemerdekaan, kereta api didirikan oleh Le A J Baron van de Belt pada tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta Namloze Vennootschap Netherlands Indisch voor de Maatschappij yang menggunakan lebar spur sekitar 1435 mm. Kemudian selanjutnya, di masa kemerdekaan setelah 17 Agustus 1945, stasiun kereta api diambil alih oleh Jepang yang berkedudukan di Bandung pada tanggal 28 September 1945. Kemudian, next.
Kemudian eh, inilah reformasi yang pada tahun 2009 yang dicetus oleh Direktur Utama Kereta Api yaitu Pak Ignatius Johan. Di bawah kepemimpinan beliau, banyak sekali perubahan dari PT Kereta Api yang menjadi lebih baik di antaranya. Pertama, sistem tiket yang berubah menjadi tiket elektronik. Kemudian budaya kerja mengubah orientasi perusahaan dari product oriented menjadi customer oriented dan menekankan nilai kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu fasilitas kenyamanan, memperbaiki fasilitas umum seperti toilet, kenyamanan dengan memasang AC semua kelas kereta, dan membuat area bebas rokok. Untuk selanjutnya, dan akan diteruskan rekan saya, Ya, Febri terima Maulana kasih. Setiadi, silakan. Iya, terima kasih Mas Rizky. Sekilas saja saya menjelaskan beberapa layanan-layanan yang ada di PT KAI Indonesia. Yang pertama ada layanan angkutan penumpang jarak jauh dan antar kota. Dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama contohnya ada kelas ekonomi, ekonomi premium, ekonomi new generation, kelas bisnis, eksekutif, dan kelas luxury. Dalam kurung sleeper train. KAI menyediakan layanan kereta api untuk penumpang yang berpergian antar kota ataupun lintas provinsi dengan berbagai kelas. Berbagai kelas ini mencakup kenyamanan perjalanan seperti kursi yang lebih lebar, fasilitas yang lebih baik, dan pelayanan di kereta. Segmen ini penting karena memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas antar kota, liburan, atau bisnis. Yang kedua, ada layanan kereta komuter dalam kurung KRL, kereta lokal. KRL ini yang sering kita jumpai setiap hari yang memiliki rute Jabodetabek. KAI ini juga melayani segmen penumpang lokal, komuter misalnya orang yang berpergian tiap hari dari tempat kerja ke kampus atau di sekitar kota besar. Layanan ini menawarkan frekuensi yang lebih tinggi, rute pendek hingga menengah, dan penyesuaian untuk jam sibuk. Yang ketiga, layanan di PT KAI salah satunya ialah layanan logistik ataupun pengiriman barang dalam kurung kargo. Melalui unit atau logistik seperti KAI Logistik, anak perusahaan KAI, KAI menawarkan layanan pengiriman barang sebagai bagian besar dari bisnis angkutan barang dan logistik. Dengan kereta api sebagai moda, layanan ini menjadi opsi bagi perusahaan atau bisnis yang memerlukan pengiriman cepat, aman, murah, dan efisien. Yang terakhir ada layanan wisata kereta api. Layanan wisata kereta api ini melalui unit seperti KAI Wisata. KAI juga menyediakan layanan kereta wisata, menggabungkan beberapa perjalanan kereta dengan destinasi wisata, paket tur, pengalaman khusus dalam kereta, akomodasi, dan layanan tambahan. Jadi tidak hanya KAI tidak hanya sekedar angkutan umum, tapi pengalaman wisata menggunakan kereta api. Yang terakhir ada kereta api layanan bandara. Layanan bandara ini yang memiliki rute ke Bandara Soekarno-Hatta, menyediakan solusi transportasi cepat, nyaman, dan efisien menuju bandara dari pusat kota. Yang ketiga adalah layanan pendukung. Layanan pendukung meliputi layanan kebersihan, petugas cuci kereta, pembersihan area stasiun. Yang kedua meliputi layanan keamanan yang terdiri dari petugas keamanan yang berjaga di setiap stasiun dan di kereta. Yang ketiga layanan parkir. PT KAI menyediakan layanan parkir untuk para pengguna yang ingin memarkirkan kendaraan kendaraannya di stasiun yang dia dia naiki. Yang ketiga adalah layanan kuliner. Layanan kuliner biasanya terdiri dari restoran dan kafe di stasiun. Yang kedua, layanan makanan minuman di dalam kereta khusus kereta berpergian jauh. Yang ketiga, ada layanan lainnya seperti event organizer atau layanan outsourcing. Servis-servis yang diberikan oleh PT KAI terutama dalam bagian sistem dari sistem aplikasi yang bernama Akses by KAI. Akses by KAI meliputi tiket tiket kereta jarak dekat, jarak lokal, jauh maupun kereta ke bandara dan juga terdiri dari hotel dan logistik. Di sini kita bisa mendapatkan poin dan member dari aplikasi tersebut. Di sini contoh-contohnya servis PT KAI di Indonesia. Layanan pelanggan dan informasi. PT KAI memiliki layanan pelanggan 24 jam melalui kanal call center KAI di 121 yang melayani informasi perjalanan, pemesanan tiket, penanganan keluhan, dan layanan barang tertinggal yang lost and found.
Di stasiun juga terdapat petugas layanan pelanggan dalam kurung customer service on station yang siap membantu penumpang langsung di lokasi. Customer segment PT KAI Indonesia. KAI memiliki beberapa segmen pelanggan utama. Yang pertama, pelanggan jarak jauh atau antar kota yang memiliki kereta kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Yang kedua, komuter atau KRL yang digunakan oleh pekerja, mahasiswa, maupun pengguna harian. Yang ketiga, segmen logistik, dalam kurung pengiriman barang kontainer melalui unit logistik KAI. Di sini saya tampilkan beberapa akun sosial media dari PT KAI. Yang pertama ada di akun Instagramnya, kedua ada di Twitter, ketiga ada di PT Akses by KAI, di Bekasi, yang keempat ada di YouTube, yang ketiga ada di kanal TikTok. Di sini beberapa diskon atau promo yang diberikan PT KAI kepada customernya. Yang pertama, PT KAI bersama dan antara Special Hood, Special Hood NI ke Special Hood ke 80 KAI. Yang kedua ada cashback hingga 50.000 dari Bank BNI. Yang ketiga ada customer relationship dari BUMN, terus dari aplikasi Wonder, MNC dan lain-lain. Yang ketiga, yang selanjutnya Value Corporation PT KAI Indonesia. Ada kelas ekonomi, ekonomi premium, ekonomi integration, kelas bisnis, eksekutif, luxury, logistik, dan di sini dijelaskan eh, kolom pemesanan dari memasukkan alamat tujuan, dari alamat asal, tanggal, jumlah kursi, masing-masing harga dengan kualitas keretanya, dan juga pemesanan dan pengisian data. Yang ketiga, kayak partnership PT KAI Indonesia. Ada PT Akses by KAI dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan juga ada makanan dari UMKM setempat, contohnya. Cost structure PT KAI Indonesia. Yang apa sih yang dijaga oleh PT KAI Indonesia? Pemeliharaan lokomotif, gerbong, dan rangkaian. Yang kedua ada pemeliharaan rel, jembatan, sinyal, dan persinyalan. Yang ketiga biaya energi dan bahan bakar. Yang kedua ada gaji dan tunggangan pegawai. Ada pelatihan pengembangan kompetensi dan sertifikasi, rekrutmen dan pengelolaan SDM. Ketiga, ada pengembangan dan pemeliharaan sistem tiket online, pengembangan aplikasi KAI, akses, dan yang ketiga sistem informasi perjalanan, keamanan, data, dan server. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Faras. Waktu dan Ya, tempat dipersilakan. terima kasih untuk Mas Febrian. Kemudian yang Ya. terakhir ada revenue stream, di mana ini adalah komponen eh, yang apa dapat membalikan istilahnya apa ya modal ya bagi si PT KAI sendiri. Di sini ada tiga komponen. Yang pertama, komponen utamanya sendiri dari revenue stream PT KAI itu adalah dari pendapatan dari penjualan tiketnya sendiri, baik dari kereta jauh, yang ekonomi, bisnis eksekutif, ataupun yang lokal, ataupun bandara dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan dari angkutan barang, baik itu pengiriman logistik seperti peti kemas, hasil tambang, semen, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada dari pendapatan dari non-tiket, seperti contohnya itu adalah seperti gambar di sini ya ada apa namanya sewa lahan untuk bayar bayar parkir mobil dan motor. Terus ada sewa ruang usaha untuk stasiun seperti tenan atau kios, ada iklan di stasiun, kemudian ada sewa lahan atau aset properti milik KAI. Itu dia demikian revenue stream. Kemudian cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.